cukup sulit FDI tumbuh positif atau tertekan tidak lebih dalam karena apa, masih ada pandemi masalahnya di Indonesia. Kalau misalkan yang dikhawatirkan kalau misalkan kasus baru di Amerika atau Eropa atau Singapura atau negara-negara kawasan itu turun, sedangkan Indonesia masih naik seperti ini, tentu investor asing enggan atau takut masuk ke Indonesia. Jadi intinya tetap adalah bagaimana mempercepat agar kasus baru itu turun di Indonesia, agar polanya sama dengan negara-negara di kawasan yang lain, minimal di Asia Tenggara lah. Karena kita tahu Malaysia, Singapura, Thailand tuh kasus barunya cenderung turun. Nah, Indonesia ini masih cenderung naik, jadi pasti akan memberikan kekhawatiran bagaimana dengan keselamatan kerja. Contohnya kalau misalnya saya investasi di Indonesia, kalau misalkan kasus baru terus naik, resiko keselamatan kerja di Indonesia yang akan naik, dan itu akan memberikan ongkos yang lebih tinggi bagi perusahaan. Jadi sebenarnya PR-nya sekarang bukan bagaimana asing baru masuk, tapi menjaga yang ada supaya tidak keluar atau tidak stop, berhenti berproduksi karena ada pandemi. Dan pandemi ini masih jadi kunci sebenarnya, jangan dilupakan karena ini bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis ekonomi ya, bukan masalah resesi, tapi masalah krisis kesehatan. Jadi selama pandeminya masih ada, selama kasus baru masih ada, maka kita tidak bisa berharap banyak bahwa FDI akan naik, gitu ya. Mas Ahmad Mikael, ini poin yang sangat-sangat menarik dari Anda, reminder juga buat kita semua. Yang penting adalah bukan permasalahan siapa investor asing atau memasukkan investor asing yang baru, tapi bagaimana kita bisa, dalam tanda kutip ini, menjagai, memenangkan hati existing foreign investor yang sudah di tanah air. Kecakapan atau skill yang kita miliki seperti apa sih Mas sejauh ini dalam hal menjagai mereka yang sudah ada di Indonesia? Instead of terus berpikir siapa yang harus didatangkan lagi, siapa yang harus diundang lagi. Seperti apa Mas Ahmad? Ya kalau kita lihat kan tadi data CNBC juga bahwa PHK masih terjadi di masyarakat seperti itu kan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa investasi yang ada itu cenderung turun karena banyak aktivitas FDI yang sudah existing itu dan mobil masih terkontraksi cukup dalam gitu ya, dan tentunya investment yang ada itu tidak mengalami penurunan. Itu aja yang perlu dijaga ya, saya rasa dengan cara tadi misalkan memberikan kredit guarantee lebih banyak gitu ya kepada perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor korporasi agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Karena kan jangan sampai existing industri yang ada, existing investasi langsung yang ada sekarang atau korporasi-korporasi yang ada sekarang tidak bisa membayar gaji karyawannya karena tidak mendapatkan kredit line working capital dari perbankan misalkan. Jadi itu yang agak. Jadi bagaimana industri yang sudah ada sekarang dijaga misalkan dengan cara tadi memberikan lebih banyak kredit guarantee kepada korporasi-korporasi maupun UMKM kita agar bisa tetap menggaji karyawannya agar tidak terjadi pemutusan hubungan karyawan. Nah, terus yang kedua yang bisa diperhatikan juga adalah memberikan kemudahan-kemudahan regulasi contohnya ya, dan juga misalkan subsidi contohnya. Subsidi pajak contohnya. 3 hal itu yang bisa dilakukan pemerintah ya. Tapi untuk menarik investasi asing langsung besar-besaran ke Indonesia di tengah pandemi memang agak cukup sulit. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana meyakinkan investor yang ada maupun investor yang akan datang ke Indonesia bahwa COVID-19 ini bisa ditanggulangi dengan cepat oleh pemerintah. Nah, confidence itu yang saya rasa harus diberikan pemerintah gitu.